Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Kembali lagi bersama saya Kirong di podcast Ngopi Dalu, ngobrol pintar pilkada dan pemilu bersama KPU Belitung. Dan di podcast episode kali ini kita menyusung tema KPU Belitung mengajar menumbuhkan kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa. Dan di podcast kali ini kita sudah kehadiran narasumber dua wanita hebat dan wanita cantik dengan profesinya masing-masing. Ada Ibu Meli Triani selaku anggota KPU Divisi Sosdikli Parmas dan SDM dan Ibu Selviani selaku dosen Politeknik Belitung. Halo Ibu. Halo Bang Mas Kiram. Kirom. Hai juga sahabat pemilih ya? Iya. Teman-teman pemilih. Teman. Oh, Iya. teman pemilih ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke obrolan kita, mungkin kan belum ada yang belum kenal nih dengan Ibu Selviani selaku dosen Belitung, Politeknik Belitung. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Bu buat teman-teman pemilih. Oke, kalau tadi perkenalan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selamat Selvi. pagi, Ibu cantik dan Mas yang ganteng Terima ya. kasih. Senang sekali pagi ini bisa hadir di tengah teman-teman yang super hebat ya dari KPU Kabupaten Belitung. Kalau nama kayaknya udah disebutin ya, tadi ya udah tahu namanya. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah di Politeknik Belitung, sekaligus pejabat sebagai wakil direktur satu bidang akademik di Politeknik Belitung. Jadi kalau teman-teman ada yang mau kuliah gitu ya, mau nanya-nanya seputar perkuliahan di kampus Politeknik Belitung, boleh datang aja langsung ke kampus Politeknik Belitung. Nanti kita bincang-bincang sekaligus kita cerita-cerita apa sih kegiatan yang ada di Politeknik Belitung. Gitu. Itu aja cukup ya. Oh, boleh, siap. Terima kasih Ibu Selviani. Dan boleh untuk Ibu Meli silakan mungkin ada yang disampaikan dulu ya sebelum kita mulai obrolan. Oke, baik. Halo teman pemilih semuanya. Mungkin ini podcast yang keberapa kali ya, Iya. tapi nggak ada salahnya kita perkenalan lagi ya. Halo teman pemilih, saya Meli Triani, SPSM psikolog. Mungkin agak aneh ada psikolognya gitu ya. Tapi saya di sini sebagai Ketua Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Belitung. Nah, memang divisi saya ini salah satu tugasnya ya podcast ya gitu ya Bu Selvi ya. Kita salah satunya mensosialisasikan melalui podcast ini begitu. Gitu Mas Kirom. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Nah, kita langsung ngobrol aja ya Bu ya terkait dengan tema kita KPU Belitung mengajar menumbuhkan kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa. Nah, pengen tahu nih dari KPU-nya sendiri, dari Bu Melinya sendiri itu sebenarnya apa sih program KPU Belitung mengajar itu Bu? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pemilih. Oke, baik teman pemilih, mungkin ini program yang baru di KPU Kabupaten Belitung terkait KPU mengajar. Biasanya KPU Kabupaten Belitung itu melakukan sosialisasinya go to school ya. Nah, kali ini kita mencoba untuk go to kampus gitu ya Bu ya. Jadi dengan tema KPU mengajar sebenarnya. Nah, KPU mengajar ini salah satu harapannya adalah pertama kita mengedukasi mahasiswa, kemudian kita juga khususnya mata kuliah Bu Selviani, mata kuliah komunikasi publik ya Bu ya. Betul Nah, di sekali. mata kuliah komunikasi publik KPU mengajar ini tujuannya salah satunya untuk mengedukasi mahasiswa terkait sosialisasi yang efektif itu seperti apa. Kemudian kita juga meminta masukan tentunya dari mahasiswa terkait sosialisasi yang efektif itu seperti apa gitu Mas Kirom. Jadi program ini memang program baru kita yang mencoba berkolaborasi dengan Politeknik Belitung. Oke, jadi KPU Belitung Mengajar itu suatu program baru ya Bu ya? Iya. Yang dicetuskan oleh KPU Belitung dan saat ini sudah bekerjasama dengan Politeknik Belitung ya Bu ya? Betul. Nah, kalau dari Ibu Selvi sendiri nih selaku dosen Politeknik Belitung, bagaimana tanggapannya terkait tentang kerjasama dalam kegiatan KPU Belitung Mengajar ini Bu? Oke. Jadi kalau saya sendiri atau kami dari pihak kampus Politeknik Belitung sangat menyambut baik ya terkait dengan ini sebenarnya salah satu bentuk luaran kerjasama antara KPU Kabupaten Belitung dengan Politeknik Belitung. Jadi sebelumnya kita sudah sign MOU atau nota kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Belitung dan Politeknik Belitung. Jadi di dalam poin kesepakatan kerjasama itu biasanya kami ada tertuang ada Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya memang cocok sekali dengan KPU tadi ada program KPU mengajar dan di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pengajaran,
penelitian dan pengabdian. Jadi, nah pengajaran ini cocok untuk dikolaborasikan dengan KPU Belitung. Nah, kemarin kita sudah sempat coba untuk pertama gitu ya, untuk, kolaborasi dalam mata kuliah. Mata kuliah itu tadi sudah disampaikan sama Bu Meli di komunikasi publik. Pemberian. Oke, baik. Dan, dari balik lagi ke Bu Mel nih, kayaknya udah tahu program KPU Belitung mengajar itu seperti apa. Kemudian materi apa saja sih Bu yang diberikan kepada mahasiswa dalam kegiatan tersebut biasanya? Oke, baik Mas Kirom. Jadi, kemarin pada saat kegiatan KPU mengajar, kebetulan KPU Kabupaten Belitung mendapatkan 2 sesi ya, Bu, ya, Ya, 2 betul. kali, pertemuan yang diberikan oleh dosen pengampunya Bu Selvi, untuk KPU. Materi yang disampaikan pertama tentunya kita harus menyampaikan tugas, fungsi, kewenangan KPU itu seperti apa gitu. Kemudian di KPU itu kalau nggak tahapan ngapain aja sih gitu kan. Nah jadi, biar, mahasiswa ini tahu gitu bahwa di KPU Kabupaten Belitung itu kalau nggak tahapan banyak loh kegiatan yang bisa Betul. dilakukan. Salah satunya sosialisasi, KPU mengajar, kemudian sosialisasi ke segmen-segmen yang lain juga gitu, Bu. Dan tentunya Mas Kiron kemarin juga kita materi yang kita sampaikan itu terkait, edukasi nih. Edukasi ke mahasiswa bahwa KPU Kabupaten Belitung itu, divisinya banyak gitu ya, ada divisi teknis, divisi data gitu, sosialisasi, hukum, logistik banyak gitu ya divisinya gitu. Kemudian juga kita memberikan materi terkait sosialisasi gitu, yang tentunya kemarin, divisi Parmas SDM itu memberikan materi sosialisasi bagaimana pembuatan video pendek, kemudian bagaimana cara membuat poster gitu. Nah, kemudian materi itu nanti menjadi bahan mahasiswa untuk, membuat video, membuat poster gitu untuk sosialisasi, seperti itu. Yang output-nya adalah nanti, kita mendapatkan bahan sosialisasi ataupun materi sosialisasi yang efektif gitu loh. Karena kan ini mahasiswa nih Gen Z ya gitu. Iya. Nah, Gen Z lagi-lagi bagaimana cara mengkomunikasikan yang efektif gitu ya ke masyarakat gitu, seperti itu Mas Kirom terkait, materi yang disampaikan gitu. Oke, Bu, siap. Dan selanjutnya dari Bu Selvi sendiri tuh, Bu, mungkin ini pertanyaan sih ke mahasiswanya, tapi dari pandangannya Ibu selaku dosen, ini manfaat yang diperoleh mahasiswa dari program kegiatan ini itu seperti apa, Bu? Oke, mungkin benar ya mahasiswa yang Iya. jawab, tapi dari sudut pandang, perguruan tinggi mungkin kami, sangat berterima kasih. Kenapa? Karena, teman-teman KPU bisa hadir di tengah kampus kami untuk memberikan, informasi atau edukasi seputar, pemilihan ya atau pemilu gitu juga. Eee, karena kita tahu mahasiswa-mahasiswa ini udah mulai masuk ke dalam usia sebagai pemilih gitu Iya, ya. betul, Bu. Jadi mereka tetap, menjadi orang atau garda yang harus diberikan edukasi. Nah, selain itu terkait dengan, program tadi, saya juga sangat senang sekali karena KPU bisa langsung mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya gitu, khususnya untuk, materi-materi tentang pemilu dan memberikan kesempatan untuk mereka dalam menyalurkan kreativitasnya ya. Betul. Nah, membuat sebuah video atau membuat sebuah poster itu nggak mudah sebenarnya gitu. Yang pertama untuk buat itu yang pasti mereka harus punya pengetahuan dulu dan terima kasih untuk teman-teman KPU yang sudah memberikan informasi, ilmu, jadi dijamin informasinya ini udah valid nih Mhm. karena dari sumbernya langsung Betul. gitu ya untuk melakukan sosialisasi. Dan untuk teman-teman juga, jadi lebih hasil karyanya itu memang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi selain dari itu juga ini adalah pengalaman berharga untuk mahasiswa sebelum mereka, menjadi bagian dari masyarakat kalau udah lulus nanti, kayak gitu. Baik, dan balik lagi ke Bu Meli. Nah, nilai-nilai demokrasi apa sih, Bu, sebenarnya yang ingin ditanamkan kepada generasi, muda melalui program ini? Oke, kalau kita bicara nilai-nilai ya Bu ya, tentunya pertama tanggung jawab itu ya udah pasti ya, tanggung Mhm, jawab, bagaimana mereka misalnya hal sederhana, kita berikan mereka materi, edukasi, kemudian mereka harus bertanggung jawab, membuat tugas, membuat video, membuat poster, itu sudah pasti tanggung jawab gitu. Kemudian kita menanamkan nilai-nilai demokrasi tentunya, nilai-nilai demokrasi, kepada mahasiswa, kemudian kita juga mengajarkan mahasiswa bahwa pemilu itu harus jujur, harus adil gitu ya, Bu, ya, harus, rahasia nih, tidak boleh ada
keberpihakan gitu ya. Jadi nilai-nilai itu kita tanamkan ke mahasiswa yang utamanya pastinya demokrasi, tanggung jawab gitu ya yang harus kita edukasi nih ke mahasiswa. Seperti itu Mas Kiro. Baik Ibu. Dan selanjutnya kita lagi bertanya ke Bu Selvi. Nah, kalau menurut Bu Selvi dari pandangan selaku dosen dan pendidikan demokrasi itu mengapa penting Bu dan diberikan kepada mahasiswa? Penting sekali ya, kalau menurut saya ya, penting sekali. Kenapa penting sekali? Kalau di dalam kurikulum itu memang kita ada mata kuliah namanya kewarganegaraan, itu mata kuliah wajib. Kenapa dinyatakan wajib atau penting? Karena mereka ini kan akan menjadi bagian daripada masyarakat. Nah, di situ mereka harus dibekali dengan sistem demokrasi dulu. Jadi, kampus itu punya mininya sistem demokrasi. Kalau negara ini kan udah sistemnya yang lebih besar, Iya, lebih betul. kompleks ya gitu. Kalau kampus tuh yang mininya, di situ ada presmanya, di situ ada BEM-nya, ada demokrasinya, di situ kita juga memilih sama Betul. pelajaran memilih presma misalkan, memilih dema, di situ juga diajarkan sistem-sistem demokrasi. Menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Biar mereka tuh punya pemahaman ya tentang tanggung jawab, juga bisa melatih tentang hak dan kewajiban, juga bisa mengajarkan di saat mereka kembali ke masyarakat bahwa mereka tuh gini loh sistem demokrasi tuh gitu. Karena kita tahu sendiri bibit-bibitnya ini kan dari perguruan tinggi biasanya ya, Betul, yang betul. Cikal akan bakalnya yang ya Bu cikal ya. bakal yang bakal menyuarakan masyarakat, bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi, itu semua diajarkan dalam pendidikan demokrasi. Jadi menurut saya itu adalah pelajaran penting gitu dalam masa perkuliahan 2 tahun atau 3 tahun, itu bisa membentuk pribadi mereka setelah mereka lulus nanti gitu. Oke, berarti sama-sama sepakat bahwa pendidikan milih terutama demokrasi itu sangat penting Sangat. untuk generasi muda ya Bu Ya, ya. betul. Baik Mas Kirem, kalau kita bicara literasi kayaknya sekarang memang agak minim ya Bu ya. Bukan cuma mahasiswa ini Mas Kirem kalau kita bicara literasi, bahkan anak SD aja nih sekarang sudah belajar terkait literasi gitu ya. Jadi kalau kita bicara literasi di kalangan mahasiswa memang kalau yang saya lihat memang agak minim sekali sekarang ya Bu ya literasi ini. Kemudian yang jadi hambatan tentunya di literasi itu karena sekarang itu ada sosial media. Di Hmm, sosial media itu semua informasi, semua berita ada di situ. betul. Yang hoax kah gitu ya, semua lengkap ada semua gitu. Nah, kalau kita bicara literasi tentunya kita harus pinter ini. Kita harus sering membaca, mencari referensi, kebenarannya seperti apa terkait informasi-informasi ini gitu ya. Nah, apalagi terkait kepemiluan. Kalau bicara kepemiluan ini kalau kita lihat banyak sekali nih berita-berita hoax-nya, berita-berita miringnya gitu ya, yang tentunya kita harus mencari nih, yang benar tuh seperti apa sih gitu. Nah, yang bisa kita percaya tuh yang mana gitu. Iya, Media A membahas A, yang B gitu B. ya. Nah, jadi memang ini tantangan tersendiri nih buat mahasiswa tentunya bagaimana kita berperan aktif mencari informasi seperti apa sih sebenarnya gitu ya, tentunya harus teruji, validitasnya nih gitu si, beritanya gitu ya. Nah, kalau, literasi sendiri kalau sebenarnya untuk KPU Kabupaten Belitung ini, Bu dosen sebenarnya kami ada sosial media juga. Mungkin, kalau nanti ada berita-berita hoax gitu ya terkait pilkada pemilu itu boleh dicek mungkin sosial media kita gitu ya. Kalau KPU ini mulai dari KPU tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan KPU RI semua memang kita menggalakkan sosial media gitu. Nah, jadi bisa dicek nih kebenaran informasinya melalui sosial media kita. Di YouTube, podcast-podcast gitu ya, kemudian di Instagram atau bahkan sekarang kita juga sudah di TikTok gitu. Jadi, misalnya terkait, politik uang gitu. Nah, politik uang itu kan marak sekali tuh di sosmed, ambil uangnya jangan coblos orangnya Orangnya. gitu. Nah, padahal sebenarnya kan kalau kita bicara kepemiluan sebenarnya itu dua-duanya tidak boleh gitu loh, ambil uangnya jangan coblos orangnya. Ambil uangnya aja kita udah salah gitu kan sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi, kita memang harus sering baca, sering melihat gitu, mencari informasi terkait, berita-berita yang kebenarannya seperti apa. Begitu Mas Kiro, mungkin Mas Baik. Kiro. Nah, sekarang dari pandangan dari Bu Safiani gimana Bu? Untuk Oke, kalau saya ya sebagai generasi milenial ya, Iya. saya selalu menekankan pada diri saya sendiri dulu sebelum saya bawa orang lain di sekitar saya. Yang pertama adalah tantangannya kitanya harus aware dulu sama kondisi demokrasi atau sistem demokrasi Iya. atau bisa disebut juga literasi demokrasi gitu ya.
Jadi kita harus paham dulu gimana sistemnya, gimana alurnya, jangan sampai kita termakan dengan isu-isu. Betul tadi kata Betul. Bu Meli, karena kita nih sudah genggaman tuh, dunia tuh 24 jam ada di telapak tangan kita gitu ya. Betul. Informasi tuh gampang sekali, hitungan detik udah nyampe di informasi di tangan kita atau di sosmed kita. Tapi sebaliknya, kita sebagai pengguna yang harus cerdas. Kita menggunakan teknologi, menggunakan sosial media, kita harus tahu dulu ilmunya, ilmu demokrasinya apa, sehingga kita tuh nggak termakan dengan konten-konten yang nggak benar gitu ya. Jadi menurut saya tantangannya kita yang pertama harus aware dulu, kita belajar dulu, jangan sok tahu. Jangan seolah-olah kita tuh tahu semuanya gitu kan. Nah, yang kedua, baru tadi kata Bu Meli benar, kita tuh harus nyari sumbernya. Sumbernya harus valid, sumbernya harus yang benar. Jadi jangan cuma ngeliat, oh berdasarkan konten si A, oh berdasarkan konten si B gitu ya. Jadi lihat dulu siapa yang ngomong, bener enggak apa yang diomongin, cari sampai beberapa sumber. Jadi jangan cuma karena ini FYP, oh ya kayaknya ini bener gitu ya, enggak ya. Jadi please kalian harus jadi generasi muda yang cerdas gitu ya. Oke, benar banget ya. Setuju banget dengan apa yang disampaikan sama Bu Meli dengan Ibu Sylvia. Jadi memang benar sekarang ini kan literasi itu sangat penting ya Bu ya. Tapi karena itu tadi kemajuan teknologi dan banyak media sosial dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti share-share berita-berita hoax, dan yang lebih sedihnya lagi banyak generasi muda yang termakan sama berita hoax itu gitu ya, karena bukan punya malahan cari sumbernya, bener Hmm. nggak nih sumbernya baru gitu. Akhirnya yang di masyarakat tuh yang terjadi ya seperti tadi berita hoax itu yang akhirnya yang timbul gitu ya. Jadi bukan. seolah-olah dia itu benar gitu. Iya, jadi dinormalisasi, Betul. Mas Kiron ya, yang salah jadi dinormalisasi. Iya. Makanya Saya juga sering ngajarin sama mahasiswa ya kalau di kelas, tolong kalian itu bijak menggunakan sosial media. Kenapa itu penting sekali? Jangan sampai karena kebodohan kita menjadi sumber yang merugikan orang banyak gitu ya. Betul. Karena kita tuh nggak cerdas dalam tadi menggunakan teknologi, kita nggak memfilter dulu isi-isi beritanya. Jadi jangan, kalau kita kan sekarang gampang ya, semua di sosmed tuh masuk gitu ya informasi. Nanti diminta tolong share ya gitu. Jadi please stop sekarang, cari dulu infonya, kebenarannya baru di-share. Gitu. Benar banget. Jadi makanya kami dari KPU juga ya Bu Meli, kita selalu menggerakkan literasi demokrasi, karena apalagi kalau pas musim-musim demokrasi ya Bu ya, udah pemilu atau pemilihan ya. aduh luar biasa, di medsos tuh saling serang menyerang. Jadi makanya KPU harus mulai dari sekarang ya Bu ya. Betul. Berikan literasi demokrasi supaya tidak termakan berita hoax. Iya, betul nih Mas Kirom. Jadi makanya Bu Selvi, sekarang kita juga udah merambah ke TikTok ya gitu. Karena kan memang Gen Z ini banyak main TikTok ya. Jadi edukasi banyak kita berikan lewat TikTok juga gitu. Seperti itu. Oke, siap. Dan kita lanjut di pertanyaan selanjutnya Bu, untuk dari Ibu dosen ya, dan dari Politeknik Belitung lah ya, terkait tentang kerjasama dan kegiatan KPU Belitung mengajar ini, harapannya seperti apa untuk kedepannya nih? Oke, harapannya sebagai seorang dosen, saya tentunya masih ingin lagi gitu ya melakukan kerjasama dalam beberapa program gitu ya. Dan jika selaku wakil direktur, saya mengharapkan kolaborasi ini bukan hanya di mata kuliah saya gitu, dan ini bisa menjadi kolaborasi lintas prodi. Jadi tadi saya sudah diskusi juga sama Bu Meli, kita punya mata kuliah yang sifatnya umum, yang ada di semua program studi, itu mungkin bisa dilakukan kolaborasi gitu untuk project-project selanjutnya gitu ya, yang sesuai dengan mata kuliah tentunya. Betul. Oke, berarti mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlanjut ya Bu ya. Amin, Semoga ya. Dan juga mendapatkan hasil yang dalam artian hasil apa yang di program ini tuh baik ya Bu. Outputnya ya, ada outputnya juga. betul. Outputnya baik buat KPU juga, kemudian buat mahasiswa juga gitu dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Dan kita sampai di sesi terakhir Bu ya, kita bakal bertanya nih. Cepet sekali Mas Nggak Kiron. kerasa ya? Kalau Belum ngobrol, terasa. Boleh nggak mau tambah lagi ya? kalau ngobrol tuh udah asik tuh. Apalagi ngobrol Nggak sama kerasa. mak-mak ya. Nah, dari Bu Meli dan Bu Selvi, Iya. apa nih harapan Ibu
terhadap generasi muda dalam menghadapi agenda demokrasi yang akan datang ini, Bu? Yang nggak lama lagi akan datang. Gimana nih, Bu? Boleh dari Bu Meli dulu? Baik Mas Kirom, kalau kita bicara harapan nih ya, harapan tentunya kalau saya selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat Pendidikan Pemilih, tentunya saya mengharapkan teman pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Yang cerdas, yang bertanggung jawab gitu ya, yang memang paham yang dipilihnya itu apa. Dipelajari visi misinya, ikut berpartisipasi gitu ya, itu harapannya. Karena pemilu ataupun pilkada yang bagus itu yang tingkat partisipasinya baik juga gitu. Nah, dan alhamdulillah ini Bu Selvi KPU Kabupaten Belitung mendapatkan peringkat kedua nih sebabel gitu ya untuk tingkat partisipasi terbaik gitu ya. Jadi memang harapannya kalau bisa peringkat 1 gitu ya nanti Mudah-mudahan. partisipasinya. Nah, Amin, makanya semoga ya. kita sudah menggencarkan dari sekarang untuk ke masyarakat gitu ya untuk memilih gitu, untuk memilih. Ayo kita memilih gitu, menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemilih yang bertanggung jawab, jangan termakan hoax gitu ya tentunya. Nah, itu sih harapannya gitu ya Mas Kirom ya terhadap generasi muda kita. Oke, siap. Nah, dari Ibu Selvi gimana, Bu? Harapannya? Kalau saya harapannya sebagai generasi muda juga, karena saya juga masih muda Masih ya. muda gitu, Iya. masih milenial Mas Kirom. Saya selalu tolong dong generasi muda ini lebih aware, lebih peduli lagi terhadap sistem demokrasi kita gitu ya. Jadi untuk kita bisa aware, kita bisa peduli, yang pertama kita harus paham dulu. Jadi kita harus belajar dulu gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan belajar tentang sistem demokrasi. Yang kedua, karena kita ini menjadi bagian dari sebuah sistem tersebut. Jadi kalau mau sistemnya bagus, artinya orang yang ada di dalamnya harus bagus. Kalau pendidikannya kita udah bagus, sistemnya kita udah paham gitu, insya Allah hasilnya juga akan bagus juga gitu sistemnya. Jadi jangan jadi sesuatu yang tidak peduli lah gitu terhadap sistem demokrasi yang ada. Oke, baik. Dan mungkin sebelum kita menutup podcast pada pagi hari ini, kita perlu closing statement dari masing-masing narasumber. Ya. Mungkin kita gantian dimulai dari Bu Selvi dulu, boleh Bu, untuk closing statement ke teman-teman pemilih, Bu. Oke. Untuk teman-teman pemilih, pesan saya satu, jadilah orang yang berpartisipasi. Karena kalau kita nggak berpartisipasi, kita nggak akan bisa merubah sesuatu. Meskipun kita berpartisipasi, kadang kan ada orang yang bilang ya, kita berpartisipasi juga nggak akan merubah apa-apa gitu ya. Tapi lebih baik kamu berpartisipasi, menyuarakan suara kamu, itu lebih bagus daripada kamu nggak melakukan sama sekali. Jadi stop menormalisasi sebuah sistem yang kamu nggak ada di dalamnya. Gitu. Oke, luar biasa. Oke. Jadi harus partisipasi ya, Iya, karena baru kita bisa ngomong gitu betul. kan. Nah, kalau dari Bu Mel sendiri gimana? Oke, kalau saya cukup singkat, padat, dan jelas saja ini ya, gitu ya. Baik, teman pemilih, saya harapkan kepada teman pemilih, ayo kita menjadi pemilih yang cerdas, mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum menentukan pilihan. Dan tentunya nanti pada saat pemilu ataupun pilkada, yang paling penting adalah jangan lupa datang ke TPS memberikan hak suaranya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Meli dan Ibu Selvi Sama-sama, yang sudah Mas hadir Kirom. di podcast kita. Mudah-mudahan di Bu Meli lain juga. kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast. Siap, Mas Kirom. Dan buat teman-teman pemilih, tadi udah disampaikan ya dari dua narasumber kita bahwa literasi demokrasi itu sangat penting dan partisipasi untuk demokrasi juga sangat penting. Jadi ketika nanti sudah mulai dalam pemilihan atau pemilu, mohon untuk lebih antusias dalam ikut serta Betul, datang berpartisipasi. ke TPS paling penting. Iya, karena tidak hanya 5 menit menentukan 5 5 tahun ya. ya. Jadi buat teman-teman pemilih, terima kasih dan jangan lupa selalu support YouTube kita, kemudian juga TikTok dan sosial media kita semuanya, dan jangan lupa untuk selalu ikutin terus ya podcast kita. Jadi terima kasih untuk Ibu Meli dan Bu Sofiani lagi. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya selaku menyebutnya MC atau host lagi ya. Host ya. Dan juga mungkin dari semua ada salah kata atau salah ucap. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.